Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, alat mesin pasca panen, yaitu sortasi di tingkat industri atau grading ya. Hasil panen segar sebagai bahan baku industri diperlukan dengan kriteria-kriteria tertentu, namun hasil panen petani masih sangat beragam ya. Contohnya sawit kita kalau disindukan, maka ada buah itu yang masih mungkin mengkal, masih hijau, ada yang sudah terlalu matang, maka kriteria panen itu harus ditentukan. Untuk hal ini jika dibawa ke PKS, maka ini harus disortasi atau diseleksi oleh bagian sortasi di pabrik supaya hasilnya maksimal ya. Kemudian untuk grading, pada kegiatan bisnis pertanian, grading sangat penting karena grading merupakan cara yang dapat dilakukan untuk melihat mutu produk sehingga dapat diberikan harga sesuai dengan mutunya. Kenapa harus di grading? Contohnya kalau kita panen jeruk, oh ini jeruknya besarnya kira-kira sebesar bola kasti, yang ini sebesar bola pingpong, maka ini harus dipisahkan. Untuk apa? Karena penjualannya nanti akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, mutunya nanti juga akan berbeda. Ada di grading itu karena buah itu kadang-kadang buahnya ada yang nggak bagus, ada yang busuk, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang kecut. Maka ini petani harus jeli melihat sesuatu yang seperti ini agar penjualannya dapat dibeda-bedakan ya, sesuai dengan tingkat daripada buah itu sendiri. Contohnya kalau sawit, oh yang tandan yang ini masih agak kurang matang, kurang kuning, yang ini udah terlalu matang, yang ini sudah berondolan. Itu harus dibedakan supaya tingkat sortasi masuk dalam pabrik itu enggak menimbulkan kerusakan mutu produk. Nah, ini ada tabel standarisasi mutu fisik ya. Fisik beberapa contohnya ini di sini ada sayuran ya. Karena kita kan SMK-nya pertanian itu nggak harus perkebunan semua, nggak harus sawit, nggak harus karet, tapi ada palawija, kangkung ya. Kemudian kangkung darat, ada bayam, ada bayam hijau yang besar, ada timun, itu palawija. Inilah daftar tabelnya, standarisasi mutu fisik beberapa sayuran. Ukurannya ini, lihat, ini batang, ini daun, kemudian ada buah. Kalau dia buah, contohnya kalau buah ya timun ya kan, itu buah timun. Beratnya berapa gram, ini ukurannya gram di sini. Kemudian golongan di pasar berapa persen. Nah, ini ada kalau dia bayam hijau besar, maka kita lihat batangnya ini ya 40,5 gram, maka daunnya 10 gram ya. Kemudian jumlahnya kalau buah nggak ada ya, golongannya di pasar berapa persen, hanya 7,6%. Itu kelas A. Yang kelas B nya 63,4%, yang kelas C nya 70% di pasaran ya kan. Kemudian buah yang hijau ya, nah, ini contohnya buah besar itu 165 gram. Nanti mutunya di pasar berapa persen, kebutuhan orang misalnya yang dipasarkan 51%. Kemudian tomat, ini ada ABC kelasnya, besar, sedang, dan kecil. Nah, ini kelasnya di pasar nggak ada, cuma kalau yang tomat yang biasa ini ada 35 gram yang sering kita jumpai. Itulah dia. Dan seterusnya seperti ini ya, seperti yang tabel berikut ini sama, tinggal dibaca ini ya. Hijau kalau dia kacang panjang
per ikatnya ya. Nah, ini kalau dia hijau oper, nah ini golongannya di pasar 4,4%. Nah, kalau yang afkir 3% ya. Nah, ini dia. Dari bermacam jenis hasil panen, hanya beberapa yang memiliki standar nasional yang biasa disebut Standar Industri Indonesia atau SII. Nah, kemudian kriteria mutu ini ditetapkan di Departemen Perdagangan ya, Badan Pengembangan Ekspor Nasional BPEN. Nah, jenis hasil panen ini biasanya merupakan komoditas ekspor ya. Pada tabel di bawah itu tadi, di bawah ini ya, bisa dilihat standar ekspornya. Kita lihat nih untuk jenis jagung, sorghum, kacang kedelai, kacang tanah, dan padi. Nah, ini dia. Standar mutu asparagus segar. Nah, ini sayuran ya. Ini kalau mutu yang pertama, ini keadaannya rebung berwarna putih, gemuk dan segar dengan panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Kemudian yang kedua ini panjang lebih dari 30 cm dan diameternya sekitar 1,5 cm. Kalau mutu yang ketiga panjang lebih dari 30 ya. Kemudian agak kurus dibandingkan mutu yang kedua di atas ini. Kemudian mutu yang akhir, nah, yang keempat ini rebungnya membengkok ya pada ujungnya dan tidak mulus dengan warna keseluruhan kehijauan. Nah, ini standar mutu brokoli. Ini kita bisa lihat di tabel ya, nggak harus saya bacakan semuanya. Kentang segar dengan sifat-sifat varietas serupa digolongkan dalam 4 jenis berdasarkan ukuran beratnya. Keempat jenis itu adalah ya, kecil dengan berat kurang dari 50, sedang dengan berat antara 51 sampai 100 gram, besar dengan berat antara 101 sampai 300 gram, dan sangat besar itu lebih berat dengan berat lebih dari 301 gram ya. Sedangkan mutunya dibedakan menjadi dua jenis seperti tampak pada tabel di atas. Nah, ini ya kan. Nah, ini ada dua. Kemudian standar mutu kentang segar sama dengan di atas, tinggal dilihat mutunya ada dua. Syarat mutu seragamnya. Kemudian mutu 1, mutu 2 kita lihat kadar kotoran maksimumnya berapa persen. Kemudian persen ketuaan, tua atau cukup tua. Kalau mutu 1 tua, mutu 2 itu cukup tua. Nah, sama dengan yang lainnya ya. Ini untuk petsai segar ya. Nah, ini lihat ada tabelnya. Sama terus di bawah standar mutu segar ya. Tingkat ketuaan jadi karakternya di sini, karakteristiknya, keseragamannya, kadar busuknya, kadar kotoran maksimumnya. Nah, kemudian standar mutu jagung tongkol. Nah, ini jagung ini nanti kita berhubungan dengan alat mesin budidaya pertanian. Kalau untuk alat pemipil jagung, pemisah ya, perontok, nah ini dia. Nanti di sini ada kadar air. Ini di sini kalau di pasca panen nanti akan berhubungan dengan mutu pengeringannya menggunakan mesin pengering. Nah, ini kadar airnya berapa persen, bobot maksimum yang harus dicapai berapa persen. Nah, biji pecah, nah, itu mungkin biji pecah akibat dari nanti pemipilannya. Kalau kurang kering dia akan pecah kalau kita pipil jagungnya. Nah, kemudian standar sorghum ya, ini dalam perdagangan ini ada mutunya, ada 3 fase ya, mutu 1, 2, 3. Nah, ini kita boleh lihat. Kemudian kotorannya ini kita harus perhatikan ya. Kalau ada hama tikus maka kotorannya harus kita perhatikan di situ ya, karena ini sangat berbahaya ya. Kalau nanti sempat dijual ini merusak pasar. Kemudian mutu kedelai ya, standar mutu kedelai ya, ini boleh kita lihat biji rusak totalnya karena panas ya, bahan asing, biji campuran. Nah, ini ada kadar berapa persennya, kadar airnya rata-rata ini 14% ya. Kemudian standar mutu untuk